Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Yeni Rustikawati dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pertemuan 4 ini saya akan mengajak Anda untuk memahami topik tentang pengembangan perencanaan pembelajaran, khususnya tentang modul ajar dan langkah penyusunannya. Poin-poin materi yang akan dibahas dalam video ini adalah tentang 1. Konsep modul ajar, 2. Komponen modul ajar, 3. Prinsip penyusunan modul ajar, dan 4. Prosedur penyusunan modul ajar. Kita berbicara prinsip, maka berkaitan dengan dasar kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Dalam penyusunan modul ajar tentu saja harus memperhatikan prinsip penyusunan. Prinsip penyusunan tersebut berdasarkan pada tahap perkembangan yang memperhitungkan hal-hal berikut. Di antaranya karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Peserta didik memiliki karakteristik, kompetensi, dan minat yang berbeda-beda. Karakteristik anak SD tentu saja tidak bisa disamakan dengan anak SMP atau SMA. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Unik di sini yaitu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan antara peserta didik yang satu tidak bisa disamakan dengan peserta didik yang lainnya. Ketika ada peserta didik yang kurang dalam menguasai bidang matematika, misal, itu tidak bisa disebut atau disimpulkan bodoh. Karena mungkin saja peserta didik tersebut memiliki kecerdasan di bidang yang lain. Itulah yang dimaksud dengan unik. Kemudian, belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Kemudian yang terakhir, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Dalam menyusun modul ajar, harus memperhatikan 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Karakteristik atau kriteria yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Artinya, mampu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Hal tersebut arti kaitannya dengan penggunaan langkah-langkah model sesuai dengan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Kriteria yang ketiga yaitu relevan dan kontekstual, itu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Jadi tidak jauh-jauh dari konteks sosial yang ada di lingkungan peserta didik. Dan kriteria keempat berkesinambungan, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan fase belajar peserta didik. Jadi tidak masing-masing antara kegiatan pembelajaran sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang, tapi harus saling berkaitan, berkesinambungan.
Modul ajar perlu disusun sesuai prosedur agar sistematis dan terencana. Adapun prosedur dalam penyusunannya adalah: yang pertama, analisis kondisi kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang, sarana dan prasarana sekolah, pengembangan modul dengan kemampuan dan kreativitas guru. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Pilih profil yang paling memungkinkan dikembangkan dalam proses pembelajaran. Misal, profil bernalar kritis atau kreatif dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran berbasis masalah. Prosedur yang ketiga, tentukan ATP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. ATP atau alur tujuan pembelajaran dapat mengacu pada hasil pengembangan sekolah atau yang sudah ada. Selanjutnya, menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai kebutuhan pembelajaran. Tahap selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran, yaitu guru melaksanakan pembelajaran sesuai modul ajar yang sudah dikembangkan. Mengapa harus sesuai dengan modul ajar? Agar tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan dapat tercapai dan terarah. Dan tahap terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan setelah selesai melaksanakan pembelajaran untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembelajaran, sehingga jika ada hal yang harus diperbaiki, dapat ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya. Demikian paparan materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan seksama. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.